Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Febri dengan BP 191054-1004 dari jurusan Ekonomi. Di mana di sini saya akan menjelaskan isu mengenai tentang kebang sentralan. Yang di sini saya ambil yaitu analisa sistem pembayaran menggunakan uang digital dalam perspektif keuangan di Indonesia. Latar belakang. Pada tahun 1999, terjadi revolusi informasi yang diakibatkan oleh internet. Menurut Drucker, jaringan internet merupakan pokok utama bagi distribusi saluran barang, jasa, dan serta mewujudkan juga pekerjaan-pekerjaan manajerial dan profesional. Kehadiran internet kian menuntut terjadinya transaksi secara efisien dan cepat. Mengingat cepatnya arus informasi, maka meningkat pula kecepatan arus perekonomian. Transaksi dimungkinkan melalui dua hal, yaitu transaksi tunai atau cash dan transaksi non-tunai atau cashless. Transaksi dengan cara tunai menggunakan media uang logam dan uang kertas pada penyelesaian transaksinya. Sedangkan transaksi non-tunai lebih menggunakan teknologi dalam membantu penyelesaian pembayarannya. Teknologi yang digunakan juga terus berkembang menyesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan pasar. Perkembangan pemanfaatan teknologi informasi menimbulkan inovasi-inovasi di bidang alat pembayaran. Salah satunya adalah digital currency. Pembuatan digital currency oleh swasta terdapat berbagai metode. Salah satunya adalah dengan metode kriptografi. Mata uang yang dibuat menggunakan metode ini biasanya disebut dengan cryptocurrency. Cryptocurrency adalah nama yang diberikan untuk sebuah sistem yang menggunakan kriptografi untuk melakukan proses pengiriman data secara aman dan untuk melakukan proses pertukaran token digital secara tersebar. Rumusan masalah dari analisa ini adalah yang pertama, bagaimana latar belakang lahir dan perkembangan digital currency di Indonesia. Yang kedua, apa peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait digital currency. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui latar belakang lahir dan perkembangan digital currency di Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait digital currency. Pembahasan latar belakang lahirnya digital currency. Lahirnya mata uang digital atau digital currency diawali dengan kebutuhan uang yang semakin meningkat, sehingga kecepatan dalam transaksi sangat diperlukan. Menggunakan e-money menjadi salah satu solusi dalam mengatasi masalah waktu dalam transaksi. Perkembangan e-money diawali oleh sebuah perusahaan komputer di dunia IBM yang melakukan kerjasama dengan American Airlines membuat suatu program mutakhir yang berfungsi untuk menghubungkan kantor-kantor American Airlines supaya terhubung dengan jaringan telepon dan dapat memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk memeriksa jadwal keberangkatan. Ketersediaan kursi dan melalui sarana digital dimungkinkan melakukan pembayaran secara kredit. Perkembangan menggunakan digital currency di dunia dipengaruhi oleh berbagai faktor, di mana salah satunya adalah nilai tukar dari digital currency itu sendiri. Perkembangan nilai tukar digital currency sangat mempengaruhi penggunaan digital currency, karena nilai dari digital currency itu sendiri secara eksplisit terjadi dari nilai tukarnya. Terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi nilai tukar currency, yaitu faktor permintaan, penawaran, dan faktor regulasi. Yang pertama yaitu pemanfaatan digital currency di sektor bisnis. Digital currency dalam sektor bisnis menjadi alternatif pembayaran yang diterima oleh berbagai perusahaan. Perusahaan yang menerima digital currency sebagai alat pembayaran didominasi oleh perusahaan yang bergerak di bidang teknologi.
Namun, tidak menutup kemungkinan ada perusahaan yang bergerak di sektor lain, menerima digital currency sebagai alat pembayarannya. Salah satu perusahaan yang menggunakan digital currency sebagai alat bayar adalah Abitsky. Abitsky merupakan perusahaan yang berdiri di Eropa Timur, tepatnya pada Republik Lituania. Abitsky bergerak di bidang penerbangan, yang menggunakan rute penerbangan multinasional dengan jasa berwisata. Selanjutnya, penerimaan digital currency oleh Bank Sentral, otoritas, dan lembaga keuangan. Yang pertama yaitu Securities and Exchange Commission. SEC merupakan lembaga independen Amerika Serikat yang bertugas untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan undang-undang dalam bidang perdagangan efek dan pengaturan perdagangan pada bursa efek. SEC mengambil kebijakan untuk tidak menyetujui produk yang diperdagangkan di bursa, seperti ETF, yang dimiliki digital currency ataupun yang berkaitan dengan digital currency baik digunakan untuk listing maupun trading. Yang kedua yaitu Commodity Futures Trading Commission. Commodity Futures Trading Commission memiliki tugas mengatur pasar berjangka dan opsi komoditi. Tujuannya termasuk promosi pasar berjangka yang kompetitif dan efisien dan perlindungan investor terhadap manipulasi praktik perdagangan yang kasar dan penipuan. Selanjutnya yaitu pengaturan digital currency di Indonesia. Yang pertama itu ada undang-undang yang mengatur yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1994 tentang Bank Indonesia pasal 15 ayat 1 huruf C yang menyebutkan kewenangan Bank Indonesia adalah menetapkan alat pembayaran. Yang kedua yaitu pengaturan terkait mata uang Indonesia kembali dipertegas dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang yang berbunyi mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah rupiah. Yang ketiga itu pasal 21 menjelaskan tentang kewajiban menggunakan rupiah yang menyebutkan bahwa rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran. Yang kedua, penyelesaian kewajiban lainnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama itu kelebihan. Kelebihannya yaitu uang digital. Kelebihannya yaitu yang pertama, uang digital memiliki keunggulan komparatif daripada alat tukar uang tradisional. Teknologi ini menyediakan pertukaran yang berupa dengan pembayaran kartu kredit, tetapi sangat cepat dan secara signifikan memotong biaya transaksi. Yang kedua, teknologi ini dapat diadaptasi untuk memotong biaya perantara ke banyak buku besar dan beroperasi secara bersamaan. Yang ketiga, teknologi blockchain sangat sulit dan tahan sensor. Dalam kasus penipuan, node akan mendaftar bahwa jumlah unit tidak sesuai dengan jumlah total unit yang dihasilkan. Yang keempat, kepercayaan berdasarkan konsensus secara signifikan memotong jumlah pita merah. Yang kelima, kecepatan transaksi sangat cepat, terutama transaksi internasional. Yang keenam, beberapa salinan buku besar meningkatkan stabilitas dan keamanan. Yang kedua yaitu adanya kekurangan. Yang pertama, kekurangannya itu membutuhkan lebih banyak daya komputasi daripada yang sebenarnya dibutuhkan. Fungsi hashing-nya terlalu berlebihan untuk hukum Moore. Jumlah unit yang langka, transfer inferensible, dan anonimitas menghubungkan nilainya dengan keamanan cyber. Yang terakhir, mempermudah penjahat cyber untuk menghindari konsekuensi pencurian. Yang ketiga, uang digital eksperimental bukan merupakan alat pembayaran yang sah, dan karenanya tidak terkait dengan ekonomi negara manapun. Bisnis dan perorangan menerimanya secara sukarela yang membuat pengadopsiannya relatif lambat.
Yang keempat, ketidakstabilan tinggi dapat menimbulkan penggunaan karena mereka tidak dapat melihat harga relatif sebenarnya. Yang kelima, dalam tahap perkembangan, saat ini uang digital meningkatkan lebih banyak investasi spekulatif daripada uang. Yang keenam, kurangnya kontrol atas transaksi terhadap gelap atau ilegal. Maka dari kesimpulan semuanya, hasil dari penelitian ini adalah mengetahui bahwa penggunaan digital currency merupakan salah satu dari bentuk kemajuan teknologi pada sektor finansial. Pemerintah di berbagai negara juga mengambil kebijakan untuk mengatur penggunaan digital currency, baik dengan cara melarang, melegalkan maupun menjadikan digital currency dalam masa percobaan. Namun mayoritas negara anggota World Bank melakukan penelitian terhadap digital currency sebelum mengeluarkan regulasi lebih lanjut. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan tentang analisis perspektif uang digital terhadap kebanksentralan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.